Bab 452. Menghabisi beberapa sampah, tidak ada habisnya. Erikin mengerutkan keningnya, dia memandang ke arah ketua, dan berkata, "Yang mulia ketua, kamu tidak perlu melakukan ini, semuanya sia-sia." Ketua telah menanamkan segala energi internal ke dalam pil mujarab ini guna untuk memulihkan kesehatan Erikin, tapi tetap tidak membuahkan hasil. "Kamu tidak perlu khawatir, aku sudah mengutus orang untuk mencari bahan-bahan obat," kata Nafia Jiang. Baru saja Erikin hendak berkata, tapi saat ini Penatua Agung tiba-tiba berlari mendekat. "Yang mulia ketua, ada masalah. Leo dari keluarga Teng datang, dia bahkan juga membawa 5 orang superior master," kata Penatua Agung dengan tergesa-gesa. Nafia Jiang mengerutkan keningnya, tatapan matanya terlihat sedikit kesal, seperti dirinya tidak senang saat Penatua Agung membicarakan masalah di depan Erikin. "Aku mengerti." Nafia Jiang melambaikan tangannya dan berkata, "Minta dia untuk menungguku di aula." "Baik." Penatua Agung mengepalkan tangannya dan mundur. Dengan suara berat Erikin berkata, "Mereka datang karena aku." "Belum tentu, siapa tahu datang untuk mengambil obat, karena aku sudah menjanjikan mereka untuk memberikan pil mujarab ini." Nafia Jiang berkata dengan acuh tak acuh, "Kamu beristirahatlah, aku akan keluar sebentar." Di aula, Leo dan 5 superior master lainnya sedang duduk di atas kursi kayu sambil menyeruput tehnya. Suasana di sekitar terasa sedikit mencekam dan tidak ada yang berani berbicara. Pada saat ini, Nafia Jiang berjalan masuk dari pintu keluar. "Ketua." Begitu melihat kedatangan Nafia Jiang, Leo segera bangkit dari duduknya dan menyapanya dengan senyum. Dia mengepalkan tangannya dan berkata, "Salam, ketua." "Ada apa? Langsung katakan saja," ucap Nafia Jiang seolah-olah tidak sabaran. Leo tersenyum dan berkata, "Apa aku tidak boleh berkunjung ke sini jika tidak ada masalah? Bagi kami, kediaman Dewa Pengobatan adalah suatu kedambaan." "Berkunjung?" Alis Nafia Jiang berkerut, "Datang dengan beramai-ramai seperti ini, dan kamu katakan ingin berkunjung?" Leo tertawa keras dan berkata, "Ketua sangat memahami. Kalau begitu, aku tidak perlu basa-basi lagi, aku dengar Erikin ada di sini." "Iya," jawab Nafia Jiang singkat. Sambil tersenyum Leo berkata, "Tolong Anda serahkan Erikin padaku, ketua. Aku pasti akan mengenang jasa ketua padaku." Nafia Jiang meliriknya sekilas, sambil mengerutkan kening berkata, "Jika aku tidak mau." "Tidak mau?" Suara tawa Leo semakin keras, "Ini adalah perintah dari keluarga Teng, dan aku harus melaksanakannya. Jika kamu menghalangi tugasku, maka aku tidak akan segan-segan denganmu." Selesai mengatakannya, superior master yang ada di samping Leo segera bangkit dari duduknya, aura kekuatan tirani seketika memenuhi seluruh aula. Wajah Nafia Jiang sedikit berkedut, dia pun meletakkan cangkir teh yang ada di tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh, "Pasukan tak berguna, haruskah kalian mencari masalah di kediaman Dewa Pengobatan?" Leo tertawa terbahak-bahak, "Ketua, dari yang aku tahu, hanya tersisa kamu seorang superior master yang ada di kediaman Dewa Pengobatan saat ini, bukankah begitu? Dan kami ada berenam. Sekuat apapun dirimu, apa bisa mengalahkan kami berenam?" Nafia Jiang tidak bisa menahan senyumnya, dan berkata, "Sepertinya dirimu tidak mengerti apa maksud dari Holden Teng. Dia hanya menginginkan kalian untuk mengantar nyawa. Terakhir kali keluarga Su telah mengutus 9 superior master ke sini, dan dengan mudah dihabisi oleh ketua, apalagi cuma berenam." "Yang mulia ketua." Tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara Erikin dari pintu aula. Ketua mengerutkan keningnya, dan berkata, "Siapa yang mengizinkanmu turun dari kasur?" Erikin tersenyum dan berkata, "Yang mulia ketua, meskipun energi internalku telah hilang, tapi aku bukanlah orang yang tak berguna. Dan beberapa berandal ini tidak perlu kamu yang turun tangan." Leo menyipitkan matanya dan memandang ke arah Erikin, begitu juga dengan orang-orang yang ada di sampingnya, mereka segera mengelilingi Erikin. "Jadi kamu yang bernama Erikin?" Tatapan Leo terlihat sedikit bersemangat. Seorang Erikin yang begitu terkenal, tentu akan membuat orang terkenal bagi siapa yang berhasil membunuhnya. Kesempatan yang begitu bagus ini,
bagaimana mungkin akan dilewatkan oleh Leo? Raut wajah Eric Kin tidak berubah, melainkan tetap terlihat gagah. Dia memandang ke arah Leo dan lainnya, berkata, kenapa Teddy tidak datang? Tuan Muda Teng sedang vakum. Lagi pula, dirimu hanyalah sebuah sampah, tidak membutuhkan Tuan Muda Teng untuk turun tangan. Leo mencibir. Kemudian, dia melambaikan tangannya, kalian semua mundur, biar aku sendiri yang maju. Selesai mengatakannya, Leo mengepalkan tangannya dengan erat dan menyerang ke arah Eric Kin. Eric Kin tidak panik dan marah, melainkan ikut mengepalkan tangannya dan maju. Sebuah suara, ledakan, terdengar, seluruh tubuh Leo terlempar keluar. Dia hanya merasakan satu tinjuan darinya seperti menghantam sebuah baja, sangat keras sehingga membuatnya ragu sejenak. Bagaimana mungkin? Leo sangat terkejut, tatapan matanya sangat tidak percaya. Tatapan Eric Kin dingin memandang Leo, dan berkata, meskipun energi internalku telah tiada, tapi untuk menghabisi sampah sepertimu itu tidaklah sulit. Cari mati. Seketika Leo mengamuk, dia segera bangkit, lalu mengepalkan kedua tangannya dengan erat disertai energi internal yang kuat, kemudian menyerang ke arah Eric Kin. Eric Kin tidak menghindarinya, dan saat dia melayangkan tinjuannya, tiba-tiba Eric Kin mengangkat tangannya dan menangkap kepalan tangan Leo. Dengan kekuatan besar, dia menggenggam erat kepalan tangan Leo. Brak! Sebuah suara retakan terdengar, kepalan tangan Leo hancur seketika di tangan Eric Kin. Leo menjerit histeris sambil memeluk kepalanya, bulir keringat mulai membasahi dahinya. Dan pada saat ini, satu kaki Eric Kin tengah berlutut di atas perutnya, dan di bawah tekanan lututnya dia langsung menghancurkan diafragma Leo. Sosoknya terbang dengan horizontal dan seketika menghancurkan meja kursi yang ada di aula, seteguk darah segar keluar dari mulutnya. Eric Kin melangkah ke arahnya dan meletakkan satu kakinya di atas tubuhnya. Meskipun energi internalku telah lenyap, tapi kekuatanku lebih dari cukup untuk menghabisi sampah seperti kalian. Ujar Eric Kin dengan sinis. Begitu dia melepaskan satu tendangannya, Leo seketika tewas di tempat. Meskipun saat ini Eric Kin telah kehilangan energi internalnya, tapi dari kekuatan yang dimiliki oleh tubuhnya, dia juga setara dengan sebagian besar Superior Master. Raut wajah kelima orang yang ada di sana seketika berubah. Mereka sama sekali tidak menyangka, seorang Eric Kin yang telah kehilangan energi internalnya bisa mempunyai kekuatan yang begitu besar. Ketua, maaf, mengganggu. 4 orang di belakang segera membalikkan badannya dan ingin kabur. Tapi, ketua langsung mengeluarkan sebuah langkah dan langsung menghadang jalan keluar mereka. Sebuah api biru muda mengelilingi mereka dan dalam hitungan detik, kelima orang ini telah berubah menjadi mayat. Tolong bereskan. Ucap ketua dengan acuh tak acuh setelah membunuh beberapa orang tersebut. Penatua Agung segera menganggukkan kepalanya, lalu segera menyeret keluar beberapa jenazah itu. Fisik tubuhmu telah mencapai tingkat seperti ini, pantas saja mereka menginginkanmu. Kata ketua sedikit kagum. Eric Kin menghelakan napas, pil emas yang ada di dalam tubuhnya hampir kering, oleh karena itu, sangat sulit baginya untuk mengembalikan kekuatan puncaknya. Leo telah mati dan berita ini akan sangat cepat sampai di telinga keluarga Teng. Ketika Holden Teng menerima berita ini, dia sama sekali tidak terkejut, karena dia sudah bisa menebak hasilnya dari awal. Kemudian, Holden Teng mengambil ponselnya dan menelepon kakek besar Su. Kakek besar Su, aku sudah mengutuskan beberapa superior masterku, tapi semuanya telah dibunuh oleh Navia Jiang. Bukannya aku tidak ingin membantumu, tapi memang tidak bisa. Setelah telepon ditutup, Holden Teng pun mendengus, ingin memanfaatkanku. Mimpi bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.